Ya, pemirsa, tidak hanya Presiden Iran, warga di Teheran, Iran juga terlihat santai dan beraktivitas di tengah perang Israel Amerika Serikat melawan Iran. Warga di Taman Pardisan di Teheran, Iran beraktivitas seperti biasanya meski perang Israel Amerika Serikat melawan Iran terus memanas. Para warga beraktivitas secara normal mulai dari berolahraga hingga berpiknik. Mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan meski perang terus memanas. ایرانی‌ها یه مقدار انسانایی هستیم که خیلی ترس و واهمه‌ای از چیزی نداریم و اینکه آدمای شجاعی هستیم همیشه. بعد الان من خودم هم معلمم، تو ایران معلم هستیم و اینکه خیلی هم دوست دارم که این طبیعت رو بیام. تحت این شرایطی هم حاضر نیستم که از بمباران و اینا، اتفاقا الان اینجا بودیم یه صدای خیلی مهیبی هم اومد، ولی ما ورزشمون رو کنار نمیذاریم. زندگی عادی داریم تو ایران. خیلی هم خوشحالم از بابت این قضیه که میتونم زندگی عادی داشته باشم. حالا هر چی که پیش اومد دیگه، ما نمیتونیم برای چیزی که هنوز پیش نیومده خودمون رو اذیت. Pemirsa, mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Ya, survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap pergerakan pasukan, eskalasi serangan hingga dampak ekonomi. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian sebanyak 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. Sementara itu, 48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel dan 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pangkalan milik tentara Israel di Tel Aviv. Inilah detik-detik saat drone Iran diluncurkan ke wilayah Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Namun tanggal dan lokasi rekaman tidak dapat diverifikasi. Sebagai tanggapan, militer Israel mengumumkan deteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Zionis. Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Memasuki minggu keempat, Israel dan Hizbullah di Lebanon juga saling melancarkan serangan lintas perbatasan. Ya, serangan rudal klaster Iran mewarnai langit di tepi barat dan sejumlah kawasan lainnya. Serangan ini berhasil menggempur instalasi militer dan fasilitas vital di Israel. Sejumlah rudal Iran melesat dan membelah langit Bet-Rima sebelah utara Ramallah di tepi barat. Rudal klaster ini berhasil menggempur instalasi militer dan fasilitas vital di Israel. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan peluncuran gelombang ke-83 dan 84 rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, tentara penjajah mengumumkan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Sementara itu, langit malam di wilayah selatan Israel dipenuhi kilatan cahaya dari rudal klaster yang diluncurkan oleh Iran. Rudal klaster Iran dikenal mampu memecah menjadi banyak bom kecil di udara. Hal ini membuat rudal Iran sulit dicegat sepenuhnya oleh sistem pertahanan udara Zionis. Serangan balasan Iran ini menjadi bagian dari eskalasi konflik yang terus memanas antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Eskalasi tersebut menyebabkan harga minyak naik hingga lebih dari $100 per barel dan memicu protes di beberapa negara.
לכיוון משפט. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Serangan rudal dan drone Iran berhasil memporak-porandakan Tel Aviv dan sejumlah wilayah lainnya. Tim penyelamat Zionis langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Inilah kawah yang diduga akibat hantaman rudal klaster Iran pada sebuah bangunan tempat tinggal di Tel Aviv. Tim penyelamat dan keamanan yang tiba di lokasi langsung mengamankan area tersebut. Serangan ini menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sejumlah lokasi di sekitar Tel Aviv juga terkena pecahan rudal dan serpihan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel dikerahkan ke Tel Aviv setelah serangan rudal Iran pada Jumat malam. Petugas darurat berjibaku mencari korban di antara puing-puing bangunan tempat tinggal yang rusak. Korban terbaru ini menambah jumlah korban tewas di pihak Israel menjadi 16 orang. Sementara Iran telah melaporkan lebih dari 1.500 kematian sejak awal perang. Amerika Serikat sendiri telah mengkonfirmasi setidaknya 13 personel militer tewas dan lebih dari 200 terluka. Seorang pria yang berusia 52 tahun yang tidak berada di dalam bunker tewas akibat serpihan roket. Komandan kantor polisi Lev di Tel Aviv, Rotem Faskar, mengklaim bahwa pecahan tersebut berasal dari bom tandan yang menghantam jalan. אנחנו בשלב הזה לא יודעים להגיד מה הנסיבות, אנחנו כמובן בודקים אותם, אנחנו יודעים להגיד מה הוביל לפגיעה, מעבר לזה לא. אנחנו למעשה נמצאים בזירה שכבר הייתה זירה בעברה. נכון, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מדובר בפצצת מצרר, אנחנו מבינים שרמת הדיוק שלה היא לא באמת רמת דיוק שאפשר להסיק ממנה משהו, אבל נכון, זירה שהיינו בה, באופן טבעי מרכזי הערים הם יעד אטרקטיבי לפגיעה, ומרכז העיר תל אביב הוא באופן טבעי אחד כזה. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Ironisnya, agresi militer ini berlangsung di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Pemirsa, Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel pada Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya, sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Pemirsa, Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali
ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Pemirsa, kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapat lampu hijau untuk melintas. Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapat sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut Iran memberikan respons positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respons positif, Kemlu menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman.